selamat pagi. Hari ini kita memasuki minggu ke-7 atau minggu terakhir sebelum kita ujian tengah semester yang akan berlangsung tanggal 7 November pukul 8 hingga 10. Pokok bahasan hari ini adalah osilasi elektromagnetik arus bolak-balik yang ada di dalam bab 31 buku Halide Resnik dengan ilustrasi bagaimana ada dua medan magnet permanen. Di sana ada kumparan dan ada arang yang akan menggesek dari cincin-cincin yang berada di dalam kumparan masing-masing kumparan tertutup ini ya. Jadi ini prinsip generator arus bolak-balik. Yang akan kita bahas ada 8 subbahasan, yaitu yang pertama adalah osilasi dari induktor dan kapasitor ya, rangkaian induktor kapasitor. Dan yang kedua, analogi antara listrik dan mekanik. Yang ketiga, osilasi teredam dalam rangkaian hambatan induktor dan kapasitor. Yang keempat, kita bahas tentang arus bolak-balik. Yang kelima, ada 3 rangkaian sederhana, yaitu rangkaian dari masing-masing hambatan induktor dan kapasitor. Yang keenam, rangkaian seri RLC dan apa yang dinamakan resonansi. Yang ketujuh, kita bahas daya dalam rangkaian arus bolak-balik. Yang terakhir, yang minggu lalu juga sudah kita singgung tentang transformer atau trafo atau transformator ya. Baik, kita akan masuki penjelasan atau uraian tentang osilasi induktor kapasitor. Ya, kita melihat ada rangkaian kapasitor dan induktor yang di seri seperti ini ya. Dan kita mengetahui bahwa kapasitor ini sudah terisi penuh. Maka ketika saklar ini kita tutup, maka ada arus yang mengalir dalam rangkaian ini. Ini rangkaian yang dinamakan osilator rangkaian L dan C ya. Jadi dengan membuat rangkaian ini ada aliran arus karena kapasitor sudah terisi oleh muatan, maka dia akan mengalirkan arus dalam rangkaian ini, sehingga menurut hukum Kirchhoff di dalam rangkaian tertutup, jumlah tegangan di dalam rangkaian tertutup ini sama dengan 0 ya. Nah, kita tahu bahwa tegangan yang berada di dalam kapasitor itu besarnya adalah muatan dibagi kapasitansinya ya. Sedangkan di dalam induktor yaitu besarnya induktansi dikalikan dengan turunan arus dibagi waktu ya. Nah, dengan persamaan seperti ini kita peroleh persamaan
diferensial sebagai turunan kedua muatan dibagi waktu kuadrat ditambah 1/LC kali muatan. Nah, ini kita bisa dapatkan dari persamaan ini, yaitu kita tahu bahwa arus itu adalah muatan turunan muatan per waktu ya. Jadi ketika arus diturunkan terhadap waktu, maka adalah mendapatkan turunan kedua muatan dibagi T kuadrat ya. Jadi DI per dt itu identik dengan turunan kedua muatan per dt kuadrat, sehingga L itu berada di bawah dan muatan di atas ya. Jadi dari persamaan tegangan ini, dari hukum Kirchhoff rangkaian LC ini, kita dapatkan persamaan diferensial seperti ini. Nah, ini mirip dengan, bukan mirip ya, persamaan diferensial ini solusinya merupakan solusi osilasi harmonik yang minggu lalu sudah kita bahas bersama tentang osilasi ya. Ya, jadi persamaan diferensial yang tadi itu kalau kita identikan dengan osilasi harmonik yang menyatakan turunan kedua X terhadap T kuadrat ditambah konstanta K per M dikalikan X sama dengan 0. Ini solusinya X itu sama dengan amplitudo kosinus akar K per MT plus sudut simpangannya ya. Nah, solusi persamaan diferensial dari rangkaian LC ini adalah seperti ini, sehingga kita dapatkan bahwa arus itu adalah turunan dari muatan per waktu. Kita turunkan persamaan ini menjadi hasilnya seperti ini, dengan omega itu adalah 1/akar LC ya. Jadi kita bisa menyatakan bahwa energi yang tersimpan dalam rangkaian LC ini, kalau kita grafikkan fungsi persamaan diferensial ini, maka kalau kita nyatakan muatan terhadap waktu dan ini arus terhadap waktu, maka energi yang ada di dalam rangkaian LC itu adalah, ini adalah komponen listrik dan ini adalah komponen magnet ya. Jadi dengan demikian energi yang dalam rangkaian LC itu dinyatakan bentuknya seperti ini ya. Nah, bagaimana menganalogikan rangkaian LC tadi dengan rangkaian gerak mekanik, tentu saja tentang osilasi harmonik ya. Jadi ini tentang begas yang kita nyatakan bahwa ketika ada penekanan atau gaya sebesar F, kan ada perubahan X, maka gaya itu adalah minus, gaya pemulih itu adalah minus Kx, dan energinya adalah setengah Kx kuadrat. Dan ini kalau kita nyatakan di dalam persamaan yang tadi kita peroleh di dalam rangkaian LC itu adalah tegangan itu sama dengan 1/C kali muatan, dan energinya adalah setengah Q kuadrat dibagi C. Dari persamaan ini ya, maka kita bisa nyatakan bahwa tegangan itu dinyatakan mirip dengan merupakan gaya ya. Sedangkan X-nya ya, X-nya itu merupakan
persamaan dengan Q-nya ya. Jadi ini gayanya, ini Q itu sama dengan X, maka K itu sama dengan 1/C, dan kecepatan itu sama dengan arus ya. Jadi ini analogi tentang listrik dengan mekanika gerak periodik atau osilasi ya. Jadi ini kesimpulan dari gambar tadi, bahwa untuk rangkaian LC dan sistem pegas massa itu, ketika Q itu merupakan muatan di dalam listrik, maka identik dengan posisi atau X dalam sistem pegas massa, yaitu mekanika ini listrik ya. Jadi arus yang merupakan turunan dari muatan per waktu itu sama dengan kecepatan ya, adalah turunan dari posisi terhadap waktu atau lajunya ya. Jadi identiknya rangkaian listrik itu I itu identik dengan laju atau kecepatan dalam mekanika ya. Sedangkan nilai kapasitansi atau C itu diidentikan dengan 1/K, di mana K adalah konstanta pegas ya. Sedangkan L induktansi itu identik dengan massa di dalam mekanika ya. Selanjutnya untuk energi dalam induktor ya, induktor yaitu kita tahu bahwa induktor itu adalah arahnya menyimpan medan magnet ya. Maka energi yang di induktor itu adalah setengah kali induktansi dikalikan dengan arus kuadrat, itu identik dengan energi kinetik di dalam mekanika, itu setengah mv kuadrat ya. Jadi energi dalam induktor yang bersifat magnet itu sama dengan energi kinetiknya. Sedangkan energi dalam kapasitor yang mengandung memuat di dalamnya adalah tersimpan medan listrik ya, itu mirip dengan energi potensial pegas, yaitu setengah Kx kuadrat. Di sini setengah Q kuadrat per C ya. Jadi seperti ini analogi listrik terhadap mekanika ya. Baik, selanjutnya yang ketiga kita bahas tentang osilasi teredam dalam rangkaian RLC ya. Sekali lagi kita akan lihat rangkaian RLC ini yang diserikan seperti ini ya. Ya, ketika kita tahu bahwa C-nya sudah terisi penuh oleh muatan yang tentu saja dia mengandung arus listrik atau bisa mengalirkan arus listrik, maka ketika hubungan rangkaian ini seri disambung dengan saklar ditutup, maka ada arus mengalir seperti ini ya. Jadi arah arusnya seperti ini, maka sesuai dengan hukum Kirchhoff itu jumlah tegangan di setiap komponen-komponen ini itu sama dengan 0 ya. Ya, kita tahu tadi sudah dinyatakan, maka jumlah semua tegangan yang ada di sini itu merupakan persamaan diferensial dari fungsi harmonik teredam ya. Ini seperti fungsi harmonik teredam ya. Jadi kita lihat juga persamaan diferensial dalam rangkaian RLC ini dengan
osilasi teredam yang minggu lalu sudah kita bahas, yaitu makin lama akan mendapatkan frekuensinya akan makin lama makin kecil dan hilang ya, seperti ini. Ini diperoleh dari persamaan diferensial seperti ini yang minggu lalu juga sudah kita bahas tentang osilasi teredam. Solusi dari persamaan ini adalah ada faktor eksponensial minus R kali T dibagi 2L, itu mirip dengan persamaan osilasi teredam ya, dengan omega itu adalah perubahan sudut, kecepatan sudutnya adalah 1/akar LC dikurangi R kuadrat dibagi 4L kuadrat ya. Nah, ini solusi dari persamaan diferensial rangkaian RLC yang seperti tadi ya. Oke, jadi sudah 3 kita sudah bahas. Selanjutnya kita tentang arus bolak-balik yang tentu saja kita sudah tahu bahwa terjadinya arus yang fluktuasi ya. Jadi arus bolak-balik ini dihasilkan generator yang menghasilkan tegangan bolak-balik yang biasa dalam bentuk fungsi sinusoida atau berupa bentuk sinus atau kosinus ya, sehingga arus dan tegangan bolak-balik ini berubah terhadap fungsi waktu ya. Jadi tegangan dan arus bolak-balik dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Fungsi waktu dari tegangan itu sama dengan fungsi maksimum kosinus kecepatan sudut ditambah fasenya, beda fasenya. Dengan kalau kita nyatakan dalam bentuk sinus, maka dia ada penambahan pi/2 ya. Demikian juga untuk arus yang kita nyatakan di dalam kosinus akan berbeda kalau kita nyatakan dalam sinus dengan sebeda fase pi/2 ya. Jadi ini arus bolak-balik yang kita peroleh dari generator yang dalam ilustrasi gambar di awal tadi kita mendapatkan kumparan yang berada di dalam medan magnet akan menghasilkan induksi listrik ya. Jadi seperti ini. Jadi ketika ada kumparan berada di dalam medan magnet B ini, maka kumparan ini akan terinduksi ya, terinduksi dan dia akan disalurkan dengan menggosokkan karbon terhadap cincin-cincin ini, sehingga di setiap cincin ini akan mendapatkan arus listrik yang akan berubah ketika posisinya medan itu berada pada posisi sudut yang berubah, maka akan terjadi arus yang menghasilkan flux yang berbeda yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Jadi ini prinsip ada arus bolak-balik ketika ada kumparan berada di dalam medan magnet dan dia berputar ya. Oke. Jadi seperti itu prinsip dari arus bolak-balik. Nah, sekarang kita tinjau arus bolak-balik itu ketika di dalam rangkaian seperti ini, sederhana ya. Misalnya kita nyatakan bahwa ada arus bolak-balik dilewatkan ke dalam hambatan atau komponen resistif ya. Itu akan terjadi persamaan secara hukum Kirchhoff di dalam rangkaian tertutup
adalah jumlah total tegangan pada rangkaian itu adalah sama dengan 0, maka kita nyatakan bahwa VT yang dari sumber tegangan ini, sumber tegangan bolak-balik itu besarnya sama dengan arusnya dikalikan dengan hambatan ini ya. Jadi arus itu adalah besarnya tegangan bolak-baliknya dibagi R. Nah, karena tegangan bolak-balik yang tadi sudah kita bahas di depan ini adalah merupakan fungsi dari kosinus atau sinus ya, maka ya amplitudo itu adalah dari tegangan maksimumnya ya, sehingga VR itu merupakan fungsi dari VT ya. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa arus di R atau arus yang melewati IR dalam waktu ini fungsinya adalah I maksimum dikalikan kosinus omega T ya. Ya ini, jadi kalau kita melihat dari bentuk antara tegangan dan arus ya, bentuknya adalah seperti ini. Tegangan itu sama dengan GGL maksimum kosinus omega T, sedangkan I itu adalah I maksimum dengan kosinus omega T, maka fungsi antara V dan I itu satu fasa ya, mempunyai fasa yang sama. Jadi arus sefasa dengan tegangan, artinya dia tidak mempunyai beda fase ya. Kalau kita gambarkan seperti ini, bahwa fungsi tegangan yang ada di R itu adalah fungsi waktu, merupakan tegangan maksimum. Tegangan maksimum adalah amplitudo yang maksimum ya, kosinus omega T. Kalau cos kan kita mulai dari bukan dari 0 tapi dari atas maksimumnya ya. Jadi ini adalah bentuk fungsi gelombang dari tegangan, fungsi waktu, dan yang di bawah itu yang kuning adalah bentuk fungsi arus ya terhadap waktu. Ya, semuanya merupakan fungsi kosinus yang tidak mempunyai beda fase karena fasenya sama ya dengan kosinus omega T. Oke. Nah, bagaimana kita menghitung daya yang disipasikan dalam hambatan itu pada terhadap waktu ya. Artinya kita tahu bahwa disipasi itu artinya kita akan mendapatkan energi lain atau energi panas ya. Disipasi itu sebesar adalah I kuadrat dikalikan R yang kita sudah pelajari waktu kita menghitung daya dalam listrik ya. Itu adalah I kuadrat R khusus untuk yang menghasilkan panas ya. Jadi dengan kita tahu tadi itu adalah I maksimum kosinus omega T ya, maka bentuk daya ini dalam bentuk I kuadrat maksimum dikalikan R ya, R nya masuk, kosinus kuadratnya dikeluarkan ya. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa energi rata-rata atau energi dalam satu periode T itu adalah 2 pi per kecepatan sudut ya, maka W itu adalah integral dari P dayanya terhadap T ya, dt, sehingga kita selesaikan integral dari 0 sampai T, P nya adalah ini, maka diperoleh nilai adalah pi
kuadrat pi kuadrat maksimum dikalikan R dibagi omega ya. Jadi ini adalah energi pada satu periode ya. Jadi dengan demikian kita bisa menyatakan perhitungan daya rata-rata ya. Dari daya rata-rata itu merupakan daya yang diantarkan ke hambatan selama satu periode ya. Kita menggunakan dayanya, energinya dalam satu periode ya. Jadi daya rata-rata itu adalah energi dalam satu periode, artinya juga dibagi waktu dalam satu periode ya. Jadi dengan demikian kita nyatakan bahwa daya rata-rata itu merupakan energi pada satu periode dibagi periodenya, sehingga daya rata-rata itu besarnya adalah setengah I kuadrat maksimum dikalikan R nya. Jadi ini merupakan daya ketika arus bolak-balik melewati suatu hambatan ya. Jadi daya yang dipakai untuk menghasilkan energi panas itu sebesar I setengah I kuadrat maksimum dikalikan hambatannya. Oke. Nah, sekarang kita sudah harus memahami tentang istilah root mean square, artinya nilai RMS, atau dalam bahasa Inggris adalah root mean square, artinya kuadrat rata-rata ya. Jadi root mean square artinya kuadrat rata-rata. Jadi kita kalau menggunakan alat ukur ampere meter dan voltmeter itu tidak mengukur arus atau nilai maksimum dari arus atau tegangannya ya. Jadi yang dinyatakan oleh alat ukur itu adalah nilai RMS arus dan RMS tegangan. Nah, apa itu nilai RMS arus? Didefinisikan sebagai bahwa IRMS itu adalah akar dari I kuadrat rata-rata ya. Jadi root mean square artinya akar dari kuadrat rata-rata ya. Jadi ini definisi untuk arus bolak-balik. Kita tidak boleh meninggalkan istilah dari RMS dan rata-rata ya. Jadi dimana kita tahu rata-rata itu adalah tadi sudah kita nyatakan bahwa I rata-rata itu I kuadrat rata-rata itu adalah akar dari I kuadrat rata-rata, dari I nya sendiri adalah I maksimum cosinus omega T kuadrat. Kalau dia rata-rata maka di sana hasilnya adalah setengah I kuadrat maksimum ya. Jadi dengan menyatakan bahwa I rata-rata itu hasilnya ini, maka kalau diakarkan hasilnya I kuadrat rata-rata itu sama dengan setengah I kuadrat maksimum ya. Jadi I kuadratnya, I nya berasal dari persamaan ini ya. Dengan kita mengetahui bahwa nilai kosinus kuadrat omega T rata-rata itu nilainya setengah ya. Jadi dengan menyelesaikan nilai I kuadrat rata-rata itu hasilnya adalah menganggap bahwa kosinus kuadrat omega T rata-rata adalah setengah, maka hasil I kuadrat rata-rata itu sama dengan setengah I kuadrat maksimum ya. Sehingga dengan pernyataan ini maka nilai arus IRMS itu besarnya adalah 1/,
akar 2 I maksimum. Artinya kalau kita mendapatkan nilai pembacaan ampere meter, ya ampere meter, maka kita bisa mendapatkan I maksimum itu kita menggunakan rumus ini. Jadi kita dapatkan dari bacaan alat IRMS, maka kita bisa tahu bahwa I maksimumnya adalah akar 2 kali IRMS, ya. Ya, sehingga daya rata-rata yang tadi dinyatakan setengah I maksimum kuadrat, R itu besarnya sama dengan I kuadrat RMS dikalikan R. Jadi ini akibat dari pernyataan-pernyataan tentang RMS, ya. Jadi maksimum dan RMS Anda sudah bisa memahaminya. Dengan demikian kita bisa lanjut ke dalam contoh soal nantinya, ya. Daya rata-rata seperti ini, ya, kita hanya bermain dengan persamaan-persamaan yang dinyatakan bahwa P rata-rata itu tadi bisa juga dinyatakan dalam E RMS atau tegangan sumber dalam RMS dikalikan I RMS nya itu juga bisa menghitung P rata-rata, ya. Jadi hubungan antara arus RMS dan GGL RMS itu seperti ini. Jadi I RMS sama dengan GGL RMS dibagi R nya sendiri. Jadi ini bisa dinyatakan di dalam bentuk E kali E dibagi R sama dengan I, atau I RMS sama dengan E RMS dibagi R. Oke. Ya, contoh soalnya seperti ini, ya. Ketika diketahui arusnya berbentuk seperti gergaji ini, ya. Jadi kadang-kadang bentuk arus yang seperti ini, gelombang gergaji ini muncul dalam elektronik, ya. Ya, di daerah antara 0 sampai dengan 1 periode. 1 periode berarti gelombang mulai dari 0 ini sampai ke sini, ya. Ini 1 periode. Itu waktunya adalah T, ya. Jadi yang diberikan adalah I sama dengan I0 dibagi T. Jadi dari soal ini kita diminta untuk mencari arus rata-rata dan arus RMS untuk gelombang ini. Jadi dengan demikian kita masukkan saja bahwa I rata-rata itu adalah seper periode, ya, waktu dari arus itu. Sehingga dengan demikian ketika diketahui I itu sama dengan I0 dibagi T, maka kita integralkan ini dalam bentuk yang ini, hasilnya adalah setengah I0, ya. Jadi ternyata arus rata-rata sama dengan setengah arus maksimumnya. Jadi arus maksimum kan di sini, ya, karena amplitudo, ya. Jadi rata-ratanya itu berada di setengah I0, ya. Dan arus rata-rata kuadrat itu merupakan ya, akan menjadikan persamaan nanti kita mengarah ke bagaimana IRMS, ya. Jadi dengan menggunakan bahwa I kuadrat rata-rata itu adalah integralnya sama dengan ini, ya. Hasilnya adalah sepertiga I0 kuadrat, sehingga arus RMS itu adalah diakarkan, ya, diakarkan. Jadi ini adalah I0 dibagi akar 3, ini kan diakarkan, ya, karena dia kuadrat maka diakarkan, hasilnya adalah seper I0 dibagi akar 3 nya. Oke, itu matematik biasa.
Ya, selanjutnya ketika arus bolak-balik akan dikenakan, kalau tadi ke hambatan ya, sekarang ke kapasitor ya. Dari tadi di hambatan sudah kita biasa karena arus itu sama dengan tegangan dibagi hambatannya ya. Nah, ya prinsipnya kita selalu menggunakan hukum Kirchhoff ya. Ketika ada sumber tegangan, tentu saja mengalihkan arus, tapi arusnya bolak-balik, yang kita mendapatkan fungsi sinus atau kosinus ya tegangan itu ya. Kita biasakan aja bahwa tegangan itu mulai dari kosinus, kalau arus itu biasanya dari sinus ya. Jadi rangkaian yang dilewatkan di dalam kapasitor itu biasanya disebut rangkaian kapasitif karena dia akan menghasilkan nilai XC ya. XC ini yang dinamakan nanti istilahnya adalah kapasitif ya. Jadi arus bolak-balik atau tegangan, sumber tegangan arus bolak-balik dilewatkan ke dalam kapasitor, maka kita bisa masukkan ke dalam persamaan Kirchhoff, mendapatkan hasil bahwa V arus bolak-balik ini merupakan muatan dari yang dilewatkan ke dalam kapasitor dibagi kapasitansi dari kapasitornya ya. Jadi dengan demikian kita bisa menentukan bahwa muatan yang melewati kapasitan atau mengisi kapasitor itu besarnya adalah kapasitansi kali tegangannya ya. Jadi kita tahu bahwa tegangan yang melewati kapasitor adalah VC, maka VT itu kita ganti dengan VC. Nah, setelah itu kita tahu bahwa arus bolak-balik itu merupakan fungsi kosinus ya. Tegangannya itu berupa gelombang fungsi kosinus ya. Dengan demikian VC ini juga sama dengan fungsi kosinus ya. Jadi dengan seperti itu adanya, maka kita tahu bahwa yang melewati kapasitor itu adalah IC, itu sama dengan IT ya. Kita tahu bahwa IT itu adalah arus yang melewati yang di ya banyaknya muatan persatuan waktu atau flux dari muatan waktu itu adalah arus ya. Jadi kita tahu bahwa Q tadi adalah C kali VC ya. Jadi V nya diganti dengan fungsi gelombang atau ya kita tahu bahwa arus bolak-balik itu adalah fungsi gelombang, maka kita mendapatkan IC itu sama dengan tegangan maksimum atau amplitudo maksimum dari fungsi kosinus ini dibagi seper omega C ya. Ini omega C ini menjadi seper omega C ini istilahnya menjadi namanya reaktansi atau kapasitif ya. Jadi XC itu sama dengan seper omega C ya. Ini istilah untuk pemahaman arus bolak-balik yang melewati suatu kapasitor. Itu ada konstanta yang dinamakan reaktansi kapasitif, itu simbolnya adalah XC
adalah besarnya sebesar kecepatan sudut omega itu dikalikan dengan kapasitansinya ya. Jadi ini implikasi bahwa suatu arus bolak-balik yang dilewatkan di dalam kapasitor itu ada arus yang mendahului tegangan sebesar pi per 2. Jadi di sini Anda bisa lihat bahwa kosinus dalam bentuk tegangan itu berbeda dengan dalam bentuk arus dalam bentuk seperti ini. Jadi ini dia cos, di sini sin ya. Jadi kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Jadi ketika lewatin kapasitor itu tegangannya merupakan fungsi cos yang bentuknya dalam warna hijau ini, sedangkan untuk arusnya yang lewat kapasitansi itu adalah yang warna orange ya. Nah, kalau Anda perhatikan bahwa arus dalam kapasitor ini mendahului dari tegangannya ya. Jadi seperti ini pemahaman dari arus bolak-balik ketika dilewatkan di dalam kapasitor ya. Jadi contoh soalnya seperti ini, tinggal dimasukkan ke dalam rumus-rumusnya ya, nggak perlu dibahas lagi ya. Nah, sekarang komponen induktif, artinya kapasitor arus bolak-balik itu dilewatkan di dalam induktor ya. Induktor yang kita tahu bahwa induktor ini akan menyimpan medan magnet. Kalau tadi kapasitor menyimpan muatan ya. Jadi dilewatkan di dalam induktor arus bolak-balik itu ada istilah namanya disebut rangkaian induktif, karena ada istilah nanti XL ini ya besarnya merupakan dinyatakan di dalam XL itu adalah omega dikalikan L-nya ya. Jadi arus bolak-balik ke komponen induktor itu akan menghasilkan istilah yang dinamakan dengan induktif ya. Jadi XL ya. Jadi tadi kapasitif dan yang karena dia sifatnya terinduksi jadi induktif ya. Kapasitif karena dia kapasitor itu akan menyimpan muatan ya. Jadi besarnya induktif itu adalah omega dikalikan L ya. XL ini omega dikalikan L. Nah, kalau Anda perhatikan perbedaan antara persamaan arus dengan tegangan ya di dalam komponen induktif atau komponen induktor ini, maka Anda bisa lihat bahwa tegangan itu masih bentuk cos dan arusnya merupakan bentuk sinus, tapi amplitudenya dibagi dengan induktifnya XL-nya, sehingga dia akan lebih lambat dibanding tegangannya ya. Jadi beda antara jadi induktif, reaktansi induktif itu besarnya adalah XL sama dengan omega L, dan kalau kita gambarkan seperti ini, jadi dimana tegangan ini mendahului dari arus. Nah, dari urean yang tadi itu
bahwa ada arah dari arus dan tegangan dalam setiap komponen itu bisa kita gambarkan nantinya ya. Jadi ini contoh soalnya tidak perlu karena dimasukkan ke dalam rumus-rumus, tidak terlalu susah. Nah, membahasnya dalam vektor untuk tegangan bolak-balik, arus bolak-balik ya, itu ketika ada sebuah vektor yang dijumlahkan dengan vektor lain ya. Jadi yang dinamakan fasor itu adalah ketika ada fungsi A kosinus C dan B sinus P seperti ini ya. Jadi sudutnya berbeda, maka dinyatakan dalam bentuk fase vektor yang disingkat dengan fasor ya, yaitu menjumlahkan secara aljabar trigonometri dari dua vektor seperti ini ya. Nah, jadi fasor atau fase vektor itu bisa digambarkan seperti ini ya. Nah, kita masuk kembali ke dalam fungsi rangkaian LC yang sudah kita bahas tadi, bahwa untuk arus bolak-balik yang dilewatkan di dalam hambatan itu arus dan tegangannya itu satu fase dengan artinya sudut, kecepatan sudut ditambah suatu fase 0 itu arahnya sama ya. Nah, sedangkan ketika dilewatkan di dalam kapasitor, maka arusnya mendahului dari tegangan ya. Jadi ini penggambaran vektor antara vektor arus dan vektor tegangan pada arus bolak-balik yang dilewatkan di dalam komponen masing-masing, yaitu komponen tegangan, komponen kapasitor, komponen hambatan, komponen kapasitor, dan komponen induktor ya, seperti ini. Jadi tegangan dan arus yang dilewatkan pada suatu komponen itu arah arus dan tegangannya berbeda-beda. Jadi untuk perhitungan di dalam suatu rangkaian yang diberi arus bolak-balik itu mau tidak mau kita harus menggunakan metode fasor, yaitu fase vektor ya. Oke. Nah, ini suatu gambaran yang ringkasan yang tadi ya. Jadi ketika dilewatkan di dalam hambatan, maka bentuknya adalah VR itu sama dengan I kali R. Jadi V yang berada di dalam, yang melewati, yang ada di dalam R itu adalah I kali R, sedangkan untuk dilewatkan pada induktor adalah I kali XL ya. Ini adalah tadi reaktansif induktif, ini reaktansif kapasitif ya. Jadi ini kapasitor adalah XC-nya adalah 1/omega C, sedangkan XL-nya adalah omega L. Yang gambarnya bentuknya seperti ini ya. Tadi sudah kita bahas, ini hanya dapat kesimpulan di dalam satu frame saja ya. Jadi tadi sudah kita lihat bagaimana arus bolak-balik itu masuk ke dalam setiap komponen-komponen. Nah, sekarang di dalam langsung ke rangkaian bersama ya, seri antara RLC
untuk arus bolak-balik. Jadi seperti ini. Jadi semua kita mendapatkan tegangan sumber arus bolak-balik. Kita tahu bahwa tadi adalah merupakan fungsi sinusoidal ya, atau fungsi bentuk cos atau bentuk sin ya, seperti itu. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk sama-sama cos, maka arusnya itu harus ada beda fasenya ya. Kalau biasanya umumnya tegangan itu mulai dari cos, sedangkan arus mulai dari sinus ya. Mulai dari 0 itu bentuk gelombang arus, sedangkan tegangan gelombang cos ya. Kalau dinyatakan di dalam bentuk yang sama, maka ada beda fase sudut fasenya ya. Jadi ketika kita tahu bahwa tadi setiap komponen itu merupakan bentuk I-nya yang melewati R itu seperti ini, tegangannya seperti ini dan ini. Nah, kita tahu bahwa jumlah tegangan itu adalah jumlah yang ada di dalam setiap ini sesuai dengan hukum Kirchhoff ya. Jadi kalau dirangkai bersama, maka kita mendapatkan kunci bahwa tegangan total itu adalah jumlah dari semua tegangan yang dilewatkan di dalam masing-masing komponen ya. Nah, dengan demikian secara matematiknya seperti ini, bahwa tadi itu tegangan total itu adalah tegangan dari sumber GGL-nya, itu merupakan jumlah masing-masing. Maka dengan metode Fasor tadi ada beda fasenya, maka di sana ada tambahan nilai adalah set yang dinamakan adalah hambatan total dari semua rangkaian itu yang dinyatakan merupakan suatu impedansi ya. Jadi impedansi itu merupakan jumlah total dari semua hambatan yang ada di dalam rangkaian seri R, C dan L ya. Jadi di sana hambatannya itu adalah R, XC dan XL ini dinyatakan dengan set ya. Dengan demikian kita buat sistem fasornya seperti ini ya, bahwa ada hambatannya ke arah sana, XL-nya ke sini dan XC, maka kita mendapatkan nilai set itu atau impedansi itu merupakan akar dari R kuadrat, ini dari Pythagoras ya. Jadi set itu merupakan jumlah dari vektor-vektor itu, merupakan jumlah dari R kuadrat, C-nya dan L-nya itu diproyeksikan, sehingga set itu merupakan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurangi XC kuadrat ya. Jadi berapa fasenya? Itu fasenya adalah sama dengan delta ini ya. Itu merupakan arcus tangen perbandingan antara XL min XC dibagi R. Jadi Anda cuman menghafalkan bahwa beda fasenya berapa dan impedansinya berapa ketika diketahui R, XL dan XC ya. Ya, kita tahu XL itu sama dengan omega kali L ya, sedangkan XC adalah C dikalikan L, C dikalikan omega ya. Oke, itu pemahamannya. Ini contoh soalnya ketika ada rangkaian LSC dengan diketahui R-nya ini, L-nya
seperti ini dan C nya seperti ini, diketahui bahwa ada sumber tegangan yang berbentuk fungsi gelombang, ya, bentuk cos seperti ini, diminta impedansi total. Ya, kita tahu RLC nya tadi bahwa Z itu sama dengan akar R kuadrat dikurangi L kuadrat dikurangi C kuadrat, L kuadrat L dikurangi C kuadrat, ya. Nah, arus maksimum, ya ini tinggal masukin rumus-rumus saja, ya. Jadi arus, kita nyatakan bahwa impedansi itu adalah R kuadrat ditambah XL dikurangi XC. XL itu adalah XL adalah omega L, sedangkan XC adalah omega C. Ya, kita bisa hitung duluan. Maka impedansi Z adalah menggunakan rumus ini, hasilnya ini. Ya, arus maksimum adalah tegangan maksimum dibagi dengan hambatan. Nah, hambatan di sini, hambatannya adalah impedansinya, ya. Sehingga arus maksimumnya kita dapatkan, ya. V maksimumnya, ya, kita bisa lihat dari soalnya kan, V maksimum itu adalah amplitudonya adalah 2, ya. Jadi hal ini adalah 2 dibagi hambatannya 50, adalah seperti ini, ya. Ya, ini tinggal masukin rumus persamaan arus. Persamaan arus itu hanya amplitudo dibagi impedansinya, karena ini kan I sama dengan V dibagi R, ya. Ini V nya tadi kan diketahui, ya, V nya adalah ini, ya. Sedangkan Z nya itu atau R nya adalah 50. Nah, tentu saja I nya itu ada beda fase, yaitu yang kita sudah hitung seperti ini, ya, beda fasenya. Oke, yaitu tadi tentang rangkaian RLC setelah seri. Nah, ternyata di dalam rangkaian RLC itu ada yang dinamakan resonansi, ya. Resonansi, kita tahu bahwa resonansi itu adalah penjumlahan dua gelombang yang akan mendapatkan penjumlahan dua gelombang, ya. Nah, kurva resonansi menyatakan kurva dari daya dengan fungsi T atau fungsi frekuensi, ya, fungsi frekuensi. Jadi antara daya dengan frekuensi ini ada dinamakan kurva resonansi, ya. Jadi kita bisa menyatakan bahwa lebar resonansi itu, delta F itu merupakan perbedaan antara frekuensi dua titik yang kurvanya di tengah dari dayanya. Jadi ketika ini ada suatu kurva resonansinya, maka delta F itu adalah setengah dari P, ya. Itu titik-titik antara setengah dari ini itu mendapatkan nilai delta F atau lebar resonansinya, ya. Jadi kalau kita nyatakan di dalam bentuk rangkaian RLC yang kita tahu faktor muatannya itu adalah 2pi kali energi dibagi selisih energinya sama dengan W0 dikalikan L dibagi R, ya. Maka bisa dinyatakan di dalam bentuk frekuensi 0 atau selisih frekuensinya. Jadi kalau ini frekuensi sudut, ini sudut juga. Jadi, ya, dilanjutkan di dalam bentuk persamaan arus bolak balik tadi. Jadi I0 dengan perbandingan antara V0 dibagi impedansinya,
ya. Itu impedansi adalah akar dari R kuadrat ditambah XL dikurangi XC kuadrat, di mana XL nya adalah omega L dan XC sama dengan 1/, omega C, ya. Untuk frekuensi rendah itu C mendominasi, artinya XC itu lebih besar dari XL kalau frekuensinya rendah, ya. Kalau Anda tahu tadi frekuensi itu identik dengan omega, ya. Nah, kalau frekuensi tinggi maka L-nya atau reaktansi induktifnya itu lebih besar dari kapasitifnya, ya. Jadi dengan demikian yang dinamakan terjadi resonansi itu adalah ketika frekuensinya sedang, ya, itu terjadi resonansi. Jadi kalau dia rendah frekuensinya atau tinggi frekuensinya itu tidak masalah. Tapi kalau terjadi resonansi artinya frekuensinya antara tinggi dan rendah, sedang, ya. Dimana kapan resonansi itu terjadi? Ketika XL sama dengan XC, ya. Jadi dengan demikian maka I0 ini merupakan maksimum, ya, karena nilainya XL sama dengan XC, di mana akan terjadi omega 0 atau frekuensinya itu sama dengan 1/, akar L dikalikan C, ya. Ini syarat terjadinya resonansi adalah seperti ini, ya. Oke, contoh soalnya tinggal masukin rumus, tidak perlu. Yang selanjutnya bagaimana kita menentukan daya dalam rangkaian arus bolak-balik, ya. Ya, kita tahu bahwa daya yang menghasilkan panas I kuadrat R, ya. Kita tahu I-nya itu merupakan fungsi kosinus, ya, seperti ini. Maka daya rata-rata satu periode yang tadi sudah kita bahas sebetulnya, ya. Jadi IRMS itu sama dengan I maksimum dibagi akar 2, ya. Ini tadi sudah. Jadi daya pada komponen kapasitif, artinya untuk di kapasitor itu artinya kita mendapatkan daya kapasitif, hasilnya adalah sama dengan 0, ya. Jadi pada rangkaian AC hanya daya disipasi pada komponen resistif. Jadi untuk daya yang bisa menghasilkan panas itu hanya pada rangkaian hambatan saja. Untuk kapasitif itu hasilnya 0 atau kapasitor, ya. Untuk induktor juga sama dengan 0. Jadi pada komponen yang hanya pada resistor saja dia mendapatkan nilai daya kapasitif, daya yang menghasilkan panas, ya. Jadi untuk yang kapasitor dan induktor daya itu tidak menghasilkan energi karena dia hasilnya sama dengan 0, ya. Jadi kita tahu bahwa faktor daya itu adalah I dikalikan V, ya. Maka dengan demikian yang menjadi kesimpulan kita untuk daya itu adalah bisa dinyatakan ke dalam I maksimum kali V maksimum atau IRMS kali VRMS dengan bentuk kosinus, ya, faktor dayanya, ya. Ya, untuk transformer atau trafo yang sudah kita bahas minggu lalu juga singgung bahwa ini merupakan
alat atau piranti mengubah tegangan dan arus bolak-balik tanpa kehilangan daya yang besar ya, kita sudah bahas minggu lalu ya. Jadi seperti ini, ada kumparan, dua kumparan yang saling menginduksi, artinya ada kumparan bersama, induksi bersama, induktasi bersama, tapi dengan mendapatkan bahwa ini adalah arus bolak-balik seperti ini, maka GGL induksinya itu sama dengan GGL bersama, tegangan bersama, merupakan perbandingan antara ini tegangan sekunder ya, dan perbandingan antara lilitan sekunder dibagi primer dikalikan fungsi primer. Jadi ini sudah kita bahas kemarin bahwa tegangan sekunder dibagi dengan lilitan sekunder sama dengan V primer bersama ya, dibanding dengan lilitan primer ya. Ini sudah kita buktikan minggu lalu ya. Contoh soalnya ya tidak terlalu susah buat Anda ya. Oke, nah sekarang ada suatu alat yang bisa merubah atau mengkonversi arus AC ke DC ya. Jadi ketika kita mempunyai arus bolak-balik ya dengan namanya penyarah, yaitu diode ya, ini sebetulnya diode. Dengan satu diode ini yang diserikan dengan hambatan, yaitu rangkaian penyarah setengah gelombang. Kenapa setengah gelombang? Karena bentuk gelombangnya terputus ya, dari di sini terus ada, terus diputus ya, karena ada masalah diode di sini ya. Fungsi diode itu memutus gelombang yang dibalik ya. Jadi ini gelombangnya tetap searah tapi hanya setengah gelombang ya, jadi satu diode. Nah sekarang kalau dia dirangkaikan dengan dua diode seperti ini, maka dia tuh menjadi satu utuh gelombangnya ya. Jadi ini dinamakan rangkaian penyarah gelombang penuh seperti ini. Jadi ini hanya tambahan, tidak perlu Anda ini. Jadi yang kita bahas sampai tadi hanya di trafo atau transformer ya. Oke, hari ini sudah selesai untuk arus bolak-balik. Anda bisa selesaikan tugas mandiri ketujuh ini dalam bab 31, 5 soal seperti ini ya. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan tentang UTS ya. Pelaksanaan UTS yang sudah dirapatkan minggu lalu, bahwa fisika listrik itu diselenggarakan hari Sabtu 7 November ya, pukul 10.30 sampai 11.50. Artinya waktunya hanya 80 menit untuk 4 soal ya. Jadi setiap soal Anda diberi waktu 20 menit setiap soal ya. Tapi dalam hal ini 80 menit ini sudah termasuk mengupload hasil pekerjaan Anda ya. Tapi nanti tergantung dari ada kesulitan di dalam koneksi internet atau tidak, nanti bisa komunikasi dengan WA atau grup WA dengan saya ya. Jadi soal
sebanyak 4 itu terdiri dari satu untuk soal tentang kapasitasi dan dielektrik, yang kedua tentang arus resistensi dan arus arah, artinya hukum Kirchhoff ini ya, satu soal. Yang ketiga tentang induksi dan induktansi ya, satu soal. Yang terakhir hari ini adalah arus bolak-balik. Jadi ada 4 soal seperti ini. Nah, bagi yang berhalangan tidak bisa ikut pada jadwal yang sudah ditentukan 7 November, itu bila karena ada kondisi sakit Anda sendiri, bila ada yang keluarga inti meninggal atau duka cita ya. Yang ketiga, mendapatkan tugas dari UI ya. Dari 3 hal ini Anda diperkenankan untuk ikut ujian susulan, dengan catatan ya, Anda harus menghubungi departemen paling lambat tanggal 13 atau seminggu setelah ujian ya. Jadi ujiannya Sabtu, di sini hari Jumat ya, karena Sabtu libur ya, dengan membawa surat resmi ya, buktinya kalau sakit Anda surat dokter, nah mengalami duka cita Anda bisa dari orang tua ya. Nah, mendapatkan tugas ada bukti surat resminya dari UI ya. Jadi ini Anda serahkan ke departemen paling lambat 13 November. Ya, itu kira-kira penjelasan tentang pelaksanaan UTS, dan ini sudah saya tampilkan juga di dalam emas ya, nanti Anda bisa lihat di awal ya. Ya, demikian hari ini, cukup sekian dan terima kasih.